Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, dilihat dulu dong ada sampah atau enggak di belakang mejanya. Nah, rapikan dulu mejanya. Untuk ketua kelas, boleh pimpin doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita bisa bermanfaat. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dari doa tadi pembelajaran pada hari ini bisa kita tangkap dan kita pelajari. Amin. Nah, anak-anak di sini suka nggak membaca cerita ataupun buku tentang fiksi? Suka. Baca cerita haji. Biasanya kalau Naila sendiri sudah baca cerita apa? Cerita Cerita Putri Dilan. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya anak-anak, supaya kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme untuk para pahlawan. Boleh berdiri terlebih dahulu? Berdiri deh. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku Indonesia. Duduk kembali anak-anak. Nah, ada yang tahu belum kita belajar hari ini belajar apa? Cerita. Baiklah, kita di sini bakalan mempelajari mengenai teks narasi. Nah, sebelumnya teks narasi itu adalah sebuah karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara kronologis. Nah, tujuannya itu untuk menghibur pembaca, memberikan pengalaman estetika, ataupun menyampaikan pesan moral melalui suatu kejadian. Nah, terus di sini ada namanya ciri-ciri utama teks narasi. Mungkin kepada April, tolong bantu Bapak bacanya. Yang pertama itu ada kronologis, yaitu menyajikan peristiwa secara berurutan sesuai waktu kejadian. Yang kedua ada tokoh melibatkan satu atau lebih tokoh dengan karakter yang jelas. Yang ketiga ada latar, memiliki latar tempat, waktu, suasana yang mendukung. Yang keempat ada alur, mempunyai rangkaian peristiwa yang memiliki alur cerita. Baik, terima kasih kepada April. Nah, selanjutnya dari ciri-ciri utama itu ada berbagai jenis teks dari narasi itu. Nah, teks narasi itu ada yang namanya fiksi dan non-fiksi. Nah, biasanya teks fiksi ini adalah cerita suatu karangan dari seseorang. Sedangkan kalau dari non-fiksi ini adalah cerita itu berdasarkan dari fakta ataupun peristiwa secara nyata langsung, baik itu biografi, perjalanan ataupun sejarah. Nah, di sini ada juga strukturnya. Nah, struktur teks narasi itu adalah ada orientasi, itu adalah pengenalan tokoh, latar, dan awal mula cerita. Yang kedua ada komplikasi, munculnya masalah dan konflik. Yang ketiga ada resolusi, itu penyelesaian dari masalah. Yang terakhir itu ada koda, itu pesan moral dari peristiwa yang terjadi. Nah, dalam tata cara penulisan teks narasi itu ada beberapa hal. Yang pertama itu kita harus bisa menentukan ide, kita bisa membuat suatu kerangkanya, terus kita bisa mengembangkan detailnya, dan terakhir itu kita bisa merevisi ataupun memperbaiki dari cerita yang kita buat tadi. Nah, baiklah. Di sini nanti Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik. Kalian bisa mengisinya melalui cerita yang Bapak tampilkan melalui video itu. Boleh? Nanti Bapak bagi kelompok. Ini kelompok 1, 2, dan 3.
Dedi itu beliau adalah wali kota Bengkulu. Nah, ini kalian boleh tonton terlebih dahulu tentang video tentang Bapak Dedi. Nah, Bapak Dedi ini adalah beliau seorang wali kota Bengkulu yang benar-benar menjadi pemimpin dari kota Bengkulu ini. Nah, kalian bisa langsung mengerjakan KPD-nya melalui video pembelajaran yang dari depan yang Bapak tampilkan. Gimana? Ada kesulitan atau kurang mengerjakannya? Pak, ini banyak banget ceritanya, Pak. Ya, itu ada 6 bagian. Apa saja yang tentang Bapak Dedi itu gimana, cerita inspiratifnya dari dia kecil sampai dia menjadi wali kota. Kalau ada kesulitan, boleh tanyakan sama Bapak. Sudah selesai belum anak-anak? Udah, Pak. Sudah. Boleh dikumpulkan? Udah lewat tadi videonya. Nah, selanjutnya setelah membaca KPD, Bapak membagikan lembar evaluasi. Ini akan merefleksi gimana kalian bisa memahami pembelajaran yang Bapak tampilkan tadi. Ya, Pak. Saya kemana, Pak? Kasih, Pak. Ya, dikerjakan ya anak-anak. Ya, Pak. Pak. Pak, mainan nyontek. Wah, lewat. Kerjaan masing-masing ya. Nanti kalau ada yang nggak paham, bisa tanyakan sama Bapak. Mainan nyontek. Bisa sendiri. Baiklah, ada yang kesulitan? Ah, sudah. Sudah? Nyontek, Pak. Sudah, Pak. Dan kumpulkan ke depan. Terima kasih, Bapak. Nah, dalam pembelajaran tentang teks narasi ini, kepada siswa, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Apa, Pak? Yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Pada mereka, apa mau? Bapak. Boleh, pada April. Hari ini kita belajar tentang narasi yang mana dalam narasi itu ada dua jenis, non-fiksi dan fiksi. Ya, Pak. Oke. Gimana pembelajaran kalian ini? Udah masih semangat nggak pada hari ini? Semangat. Kita istirahat sebentar yuk. Iya, Pak. Pak, beri sebentar. Ya. Apa itu, Pak? Ini ya, sedikit kata-kata. Ya, tangannya ke atas ya. Ya. Ya, udah anak-anak silakan kembali. Nah, baiklah pembelajaran kita hari ini tentang teks narasi. Yang mana teks narasi itu dibagi dua, ada yang fiksi dan ada yang non fiksi. Cerita yang non fiksi itu biasanya suatu karangan cerita dari orang lain, sedangkan kalau yang non fiksi itu cerita yang benar-benar menggambarkan kejadian nyata. Nah, kehidupan nyata. Sekian dari pembelajaran ini, gimana? Pembelajaran pada hari ini menyenangkan kan? Baiklah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat pada kalian nanti di kemudian hari. Pada ketua kelas, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Baiklah, Bapak tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Langsung pulang ke rumah ya anak-anak, jangan main dulu. Ya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.